Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadratil muhtaramin, para kiai, para alim, ustadz-ustadzah, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Mengawali kajian pada kali ini, mari bersama-sama kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah sudah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua, terutama kenikmatan berupa iman, Islam, umur, badan yang sehat walafiat, sehingga sampai detik ini, sampai hari ini kita bisa merasakan nikmatnya ibadah di bulan suci Ramadan, baik berupa apa saja, puasa, taraweh, tadarus Al-Quran, sedekah, zikir, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semua amalan-amalan ibadah yang sudah kita coba kerjakan di bulan suci Ramadan khususnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kedua kalinya tidak lupa mudah-mudahan sholawat ma'assalam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat-umat yang dicintai oleh baginda Rasul, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang masuk dalam catatan orang-orang yang nanti berhak untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadisnya, "Man arada ay yakhfadal ilma fa alaihi ayyulazima khamsa khisalin." Barang siapa yang hendak atau ingin menghafalkan ilmu, maka ia harus melakukan 5 perkara. Andai ada di antara kita itu yang kepingin menghafalkan ilmu, atau ada di antara kita yang ingin mendapatkan ilmu yang manfaat barokah, maka kita dianjurkan untuk bisa melaksanakan 5 perkara ini. Dengan kata lain, 5 hal ini menjadi penyebab ilmu yang kita dapatkan itu ilmu yang bermanfaat. Kalau di antara kita ada seorang siswa, pelajar, mahasiswa, ataupun siapapun pula, andai untuk menghafal sesuatu ilmu kok begitu sulit, gak apal-apal, dan lain sebagainya, maka ini adalah obat, ini adalah kuncinya, ini adalah cara agar kita cepat hafal ilmu, agar ilmu yang kita peroleh itu ilmu yang barokah. Ilmu yang barokah itu ilmu yang gak hilang-hilang, ilmu yang terus membekas pada diri kita, ilmu yang bermanfaat khususnya bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Itu tanda-tanda ilmu yang manfaat dan barokah. Nah, caranya agar kita cepat hafal, ini para pelajar, para mahasiswa, dan siapapun yang ingin cepat hafal terkait dengan sebuah ilmu, ingin ilmunya itu barokah dan manfaat, maka ayo kita kerjakan 5 hal, 5 kunci menurut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu 5 hal? Khamsa khisalin. Al-ula sholatul lail walau raka'ataini. Yang pertama adalah sembahyang 2 rakaat di waktu malam, ya, walau hanya 2 rakaat.
Jadi kita diperintahkan, ini kunci yang pertama. Andai kita kepingin ilmu yang selama ini kita pelajari, agar kita cepat hafal terhadap sebuah ilmu, maka kita dianjurkan untuk mengerjakan sholat malam, sholat lail, walaupun hanya 2 rakaat. Ini bagi yang sudah terbiasa istiqomah bangun malam dan tahajud, ya berarti sudah melaksanakan ini. Nah, bagi yang belum, yang biasanya bangunnya itu mungkin pas subuh, ngepres dengan waktu sholat subuh, atau mungkin bahkan bangun tidurnya itu setelah sholat subuh, sehingga tidak bisa berjamaah ke masjid, ke musola dan sebagainya. Atau malah bahkan dalam bahasa Jawanya itu bangkong, ya, bangunnya itu siang hari, matahari sudah terbit. Nah, orang-orang yang semacam ini maka tidak akan mendapatkan keberkahan dari ilmunya. Orang-orang yang semacam ini yang bangunnya siang, tidak sempat untuk sholat lail, sholat malam, sulit untuk menghafal sesuatu itu. Jadi kunci yang pertama, obat yang pertama, kalau kita cepat lupa terhadap sebuah ilmu, ya, maka kita dianjurkan untuk senantiasa istiqomah sholat lail, sholat malam. Kaum muslimin, sholat malam itu sholat sunnah yang diutamakan oleh Allah. Ya, jadi dalam semalam itu terbagi dalam 3, ya. Ada malam awal, yaitu perkiraan sekitar setelah maghrib lah. Kan malam itu biasanya, ya, yang disebut malam itu mulai ba'da maghrib. Ba'da maghrib sampai dengan kira-kira sampai dengan jam 9 gitu ya, atau jam 10 itu awal itu masuk awal itu. Nanti sekitar jam 9 atau jam 10 sampai dengan jam 1, sampai jam 1 atau setengah 1, itu adalah malam yang kedua, ya, waktu kedua di malam hari itu. Kemudian yang sekitar jam setengah 1 atau jam 1 sampai subuh, ya, sampai subuh, menjelang subuh, itu adalah waktu akhir di malam, ya. Kalau disebut dengan malam yang terakhir di setiap malam itu, ya kisaran itulah waktu yang paling bagus untuk mengerjakan sholat malam itu yang terakhir di tengah malam itu, ya sekitar jam 1 sampai dengan jam 4 lah, setengah 4 itu yang bagus itu. Kalau kita istiqomah mengerjakan itu, maka hafalan kita itu kuat untuk mencerna, memahami sebuah ilmu itu gampang, dipermudah oleh Allah. Dan kita dapat ilmu itu barokah, manfaat bagi kita dan bagi orang lain. Ayo, yang merasa sulit untuk menghafal, sekarang hafal, besok lupa. Sekarang hafal, minggu depan lupa. Nah, ini murid-murid yang di masing-masing sekolah itu biasanya kan terjadi, ya. Terjadi itu kok sulit sekali hafal. Maka ini kerjakan, ini kuncinya, ya. Ini obatnya, caranya supaya cepat hafal, dapat ilmu yang barokah, manfaat. Kerjakan sholat malam walaupun hanya 2 rakaat. Kalau memang sudah biasa, kita akan ketagihan itu, ya. Kita akan banyak sholatnya, bukan hanya 2 rakaat, ya. Di tengah malam itu yang afdol, ya, yang afdol menurut Al-Faqir, ya. Kita itu istiqomahkan satu sholat taubatan nasuha. Kenapa? Karena sholat taubatan nasuha itu minta ampun pada Allah dari segala dosa. Kita kan banyak dosa. Kita harus mengakui bahwa banyak sekali dosa-dosa yang kita kerjakan setiap hari. Lah, untuk menghapus dosa-dosa itu, maka kita perlu kiranya untuk sholat taubatan nasuha 2 rakaat saja. Setelah itu dilanjut dengan sholat tahajud. Sholat tahajud itu sholat yang dikerjakan setelah kita tidur. Kalau kita belum tidur, maka itu tidak disebut dengan sholat tahajud. Ada pendapat yang mengatakan bahwa pokoknya sholat malam hari, entah itu sholat witir, entah itu sholat
taubat, entah itu sholat hajat, entah itu sholat sholat mutlak dan sebagainya. Tapi di malam hari itu semua dikategorikan sebagai sholat tahajud, ya. Tapi prinsipnya sholat tahajud itu dikerjakan setelah kita tidur, walaupun tidur kita hanya 5 menit, bahkan mungkin 2-3 menit itu ya. Kalau kita terlelap tidur sebentar, kemudian bangun, kita sholat, itu namanya sholat tahajud. Tapi malam ya, bukan siang. Kayak siang, ya bukan sholat tahajud. Kita bisa mengerjakan setelah itu sholat hajat, 2 rakaat saja ya. Ya, kenapa kita perlu sholat hajat? Karena kita mesti mempunyai keinginan untuk hidup di dunia ini ya, punya tujuan, punya harapan untuk diri sendiri, harapan untuk istri, anak, keluarga kita dan sebagainya. Ya, mungkin kita kepingin rezeki kita itu dipermudah oleh Allah, ingin keluarga kita itu keluarga sakinah, mawaddah warahmah, ingin punya anak yang soleh-solehah, itu kan hajat-hajat kita. Maka kita mintanya ya hanya yang menciptakan kita pada Allah. Kapan? Tengah malam. Ya, kita sholat hajat. Sholat tasbih bisa kita kerjakan. Ya kan sudah banyak kan. Sholat taubatan nasuha, sholat tahajud 4 rakaat sudah. Sholat hajat tambah 2 berarti 6. Ya, nah, kalau kita mampu ada waktu lagi sholat tasbih. Hanya sholat tasbih ini agak lama memang ya, agak lama karena harus membaca tasbih itu dalam setiap ada Fatihah, ada ruku', i'tidal dan sebagainya itu ya. Kalau tidak salah itu 75 dalam 1 rakaat. Berarti kalau 2 rakaat 105 tasbih. Karena itu butuh waktu yang agak lama. Ya, agak lama. Nah, baru kemudian kita zikir, kemudian bermunajat pada Allah, minta pada Allah. Orang yang istiqomah sholat tengah malam, sholat lail, ya, walaupun sebenarnya hanya 2 rakaat, terserah yang sholat yang mana, pokoknya sholat malam di tengah malam 2 rakaat itu kunci untuk cepat hafal terhadap sebuah ilmu. Itu kunci agar ilmu yang kita pelajari, yang kita dapat itu berkah dan barokah, manfaat, ya itu. Yang kedua, ya, kalau kita kepingin cepat bisa menghafalkan ilmu agar ilmu kita barokah, yang kedua adalah wasaniyatu dawamul wudu, yaitu selalu melanggengkan wudu, melanggengkan suci, tidak pernah najis, tidak pernah batal wudu. Nah, ini obat ini ya. Sulit memang, berat. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa menjaga dirinya itu dari hadas. Yang menyebabkan hadas itu kan banyak dan mudah kan. Keluar dari 2 lubang yang kita miliki yang di bawah itu ya. Entah itu kubul atau dubur ya. Maka itu batal wudu kita. Kita bersentuhan kulit kita ya dengan orang lain yang bukan mahram, lain jenis, batal wudu kita. Kita tertidur sebentar aja ya, tapi tidak dalam kondisi duduk yang yang pas seperti bersila dan sebagainya, itu juga bisa membatalkan wudu. Lah, dawamul wudu ini, melanggengkan wudu ini, sebenarnya bisa kita, pokoknya batal wudu kan sekarang mendapatkan air itu banyak, gampang, mudah sekali. Nah, melakukan untuk melanggengkan ini yang sulit lah. Manakala kita bisa menjaga wudu kita, ya, tidak najis, ya, maka itu menurut Rasulullah SAW akan menjadikan mudahnya kita menghafal sebuah ilmu.
Itu yang menurut baginda Rasul yang akan menjadikan ilmu yang kita pelajari itu manfaat dan barokah. Ya, manfaat dan barokah. Bahkan ada, pernah saya baca itu dalam kitab Wasiatul Mustafa itu ya, Kanjeng Nabi pernah wasiat kepada Sayyidina Ali. Dawam istilahnya jangan sampai kamu batal wudunya ya. Kenapa? Karena ketika kita bisa menjaga wudu itu, maka malaikat Allah itu akan terus tidak pernah berhenti untuk memintakan ampun ya, memintakan ampun kepada Allah terhadap orang-orang yang langgeng wudunya ya. Karena itu ayo ya, bagi siapapun yang ingin ilmunya manfaat ya, kemudian cepat hafal ini ya, dawamul wudu, langgengkan wudu, jangan sampai najis. Ketika najis langsung atau batal wudu langsung wudu lagi. Yang ketiga wasalisatu at-taqwa fis sirri wal alaniyah, yaitu bertakwa baik dalam terang-terangan maupun dalam sembunyi. Secara terang-terangan kita bertakwa pada Allah ataupun secara sembunyi-bunyi. Yang bagus yang sembunyi. Apa itu takwa? Takwa itu adalah imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi, mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan dari Allah. Itu takwa ya. Itu sudah nggak bisa ditawar lagi. Kalau ada perintah dari Allah dikerjakan, kalau ada larangan ya jangan dilanggar. Lah kalau kita ingin ilmu kita itu manfaat dan barokah, kuat ingatan kita, cepat hafal sebuah ilmu, ini kunci yang ketiga ya. Apa? Kita harus bertakwa pada Allah. Kita kerjakan semua perintah-perintah Allah apapun bentuknya, sholat, puasa, sedekah, haji dan sebagainya ya. Dan juga kita tinggalkan larangan-larangan Allah, minuman khamar ya, makan barang-barang yang najis ya, kemudian menyakiti orang dan lain sebagainya, itu kan dilarang oleh agama, oleh Allah. Lah ketika kita bisa bertakwa, menjaga takwa kita pada Allah, maka insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Kita akan kuat ingatan kita terhadap sebuah ilmu itu. Yang keempat, warrabi'atu ayyakula litaqwa la lisyahawati. Yang keempat adalah makan dan minum untuk bertakwa, bukan untuk memenuhi hawa nafsunya. Nah, jadi yang keempat, kalau kita ingin ilmu kita manfaat barokah dan kuat hafalan kita makan ya untuk takwa ya. Jadi kita istilahnya makan dan minum ya. Ini kan memang harus kita lakukan ya. Tetapi tujuannya itu untuk bertakwa, untuk beribadah kepada Allah, bukan semata-mata memenuhi hasrat nafsu kita. Jangan itu. Kalau itu udah beda lagi makan. Itu bukan obat lagi. Tapi kita makan minum untuk beribadah kepada Allah. Niatan kita makan minum untuk beribadah kepada Allah. Ya, bahkan ditambahi lagi dalam sebuah riwayat ya, makalah, makan minum yang kita masukkan dalam tubuh kita harus bersih, harus suci. Jangan tercampur dengan barang itu yang menyebabkan nanti kuat ingatan kita. Kan ada sebuah kisah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau itu orang yang paling hafal, cepat kuat hafalannya. Sekali baca hafal, sekali mendengar hafal. Suatu saat dia nggak hafal terhadap sebuah ayat. Ditanyakan, ternyata kata gurunya ada barang yang masuk ke dalam tubuhnya itu barang-barang yang nggak halal. Entah itu subhat pun nggak boleh. Haram itu menjadi penyebab sulitnya untuk menghafal sebuah ilmu. Barang yang masuk ke dalam tubuh kita yang nggak halal atau yang haram masuk, itu menyebabkan ilmu kita tidak manfaat dan barokah. Hati-hati.
Yang terakhir wal khamisatu as-siwak. Yang kelima adalah memperbanyak siwak atau menggosok gigi. Loh, ini ya. Siwakan, gosok gigi, ini ternyata menyebabkan mudahnya kita menghafal sebuah ilmu. Mudahnya menjadikan ilmu kita manfaat dan barokah. Sikatan, sikat gigi. Atau sekaligus siwak ya. Siwak itu ya dari, ya tahu itu siwak itu ya biasanya digunakan oleh saudara-saudara kita yang mau sholat, siwakan. Yang mau berbicara, siwakan. Itu para habaib, para kiai dan sebagainya itu kan selalu ada di dalam tasbihnya itu yang namanya siwak. Dan selalu digunakan. Ini ternyata memperkuat ingatan, memperkuat hafalan. Dan itu menjadi penyebab, di samping sehat ya, menjadi penyebab ilmu manfaat dan barokah. Ya. Itulah obat kunci untuk menjadikan kuatnya ingatan kita, hafalan ilmu kita, menjadikan ilmu kita manfaat dan barokah. Mudah-mudahan sedikit menjadi ilmu bagi kita semua. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita termasuk bisa melaksanakan 5 hal itu yang menjadikan ilmu kita itu nanti bisa ilmu yang barokah. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.